Halo desainer, jumpa lagi di channel PO Design. Nah, di video kali ini kita akan coba belajar bersama, yaitu tentang dasar desain grafis. Nah, dasar desain grafis adalah hal yang sangat mendasar yang harus kita pelajari dan harus dipahami oleh pemula jika kita mau menjadi seorang desainer pro ataupun handal sekalipun. Nah, videonya kita simak berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum kita membahas videonya lebih lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari basic desain grafis ya, karena basic ini adalah fondasi dasar belum kita melangkah lebih jauh mempelajari software, terus mempelajari membuat desain-desain yang lain, poster, logo, dan lain-lain. Karena fondasi ini sangat penting apabila kita yang terjun sebagai desainer ya. Dan fondasi ini berguna ketika kita nanti jadi desainer pro atau handal ya. Nah, di video kali ini kita akan coba mempelajari apa itu desain grafis, kemudian yang kedua adalah elemen dari desain, kemudian konsep dasar desain grafis, jenis desain grafis. Kemudian kita akan juga belajar aplikasi ya. Tentunya aplikasi ini sangat penting untuk mengolah gambar atau foto yang akan kita desain ya. Kemudian adalah contoh produk desain grafis. Langsung kita lanjut ke video berikutnya. Nah, apakah itu desain grafis? Padahal dengan dari katanya aja kita bisa mengetahui yaitu desain dan grafis. Desain sendiri adalah mengolah atau menciptakan suatu karya yang bisa ditampilkan oleh mata. Sedangkan grafis adalah gambar. Jadi desain grafis adalah seni mengolah visual atau gambar sehingga menjadi suatu susunan visual yang enak dilihat dan juga bisa diterima oleh mata. Desain grafis sendiri tidak sekedar mengolah seni visual ya atau gambar ya, tapi lebih dari itu. Desain itu adalah seni mengkomunikasikan sebuah pesan sesuatu, baik itu kita ingin promosikan suatu produk ataupun menjual brand kita di internet. Nah, desain grafis itu adalah seni mengkomunikasikan visual atau mengkomunikasikan kata-kata yang disampaikan secara visual atau gambar ya, melalui gambar. Nah, ini adalah beberapa pengertian dari desain grafis. Seperti seni desain grafis bisa juga disebut komunikasi yang menggunakan elemen visual, dan elemen itu bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan. Nah, maksud dari desain grafis itu adalah menciptakan sebuah pesan atau image atau persepsi yang akan disampaikan kepada si audiens atau pembaca ya. Kemudian kita next. Apabila teman-teman ada yang kecepatan, silakan teman-teman back ya di pembahasan sebelumnya. Nah, elemen desain sendiri kita harus tahu ya, karena kita tidak mungkin bisa mendesain tanpa tahu elemen-elemen apa yang sangat penting ya ketika kita belajar desain. Nah, yang pertama adalah titik. Titik ini adalah elemen paling dasar dari sebuah desain ya. Bayangkan tanpa adanya titik, maka kita tidak akan bisa membuat suatu garis, suatu pola desain ataupun suatu pola bentuk, karena titik ini adalah elemen yang sangat dasar. Nah, elemen ini berfungsi ya ketika kita ingin menimbulkan kesan suatu objek, baik itu objeknya ringan, simetris, dan tipis ya. Nah, teman-teman bayangkan ya ketika kita menulis suatu kata atau paragraf di dalam desain kita, pastilah kita menuliskan titik ya, antara titik di setiap paragraf yang kita tulis. Nggak mungkin kita menulis paragraf itu tanpa titik. Ya bisa saja ya, tapi mungkin paragraf atau tulisan kita tidak enak dibaca dan sulit dimengerti oleh pembaca ya. Nah, itu adalah fungsi dari titik untuk memisahkan antar perkata atau antar paragraf dalam desain. Kemudian yang kedua adalah garis. Garis ini merupakan titik-titik ya yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya ya, garis ya, ketika kita membuat desain vektor misalnya di Corel ataupun di Illustrator. Nah, pasti teman-teman tidak lepas dari yang namanya membuat garis ya,
ataupun membuat bidang garis di lembar kerja ya. Misalkan kita membuat garis menggunakan pen tool, nah itu kita pasti menggunakan elemen garis dalam desain kita, karena elemen garis ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah desain. Kemudian kita lanjut lagi, elemen yang kedua, form atau space ya. Form ini bisa dikatakan adalah sebuah objek, baik itu objeknya berbentuk lingkaran atau berbentuk segitiga ataupun segi 5 dan segi 6 sekalipun, atau banyak segi sekalipun ya, atau poligon, dinamakan dengan bentuk ya. Nah, bentuk ini bisa juga berbentuk, ada dua macam bentuk ya di dalam desain. Bentuk geometris, contohnya adalah kotak, lingkaran, elips atau poligon. Kemudian yang kedua adalah ada bentuk non geometris ya. Non geometris itu bentuknya tidak beraturan ya, seperti ada bentuk bintang, kemudian ada bentuk kotaknya, terus ada bentuk lingkaran, ada berbagai campuran form ya, atau bentuk dari sebuah gambar itu. Nah, itu dinamakan dengan bentuk non geometris atau bentuk yang enggak beraturan. Kemudian elemen desain yang lain adalah yang enggak kalah penting ya dalam sebuah desain, itu adalah warna, teman-teman. Nah, warna ini menjadi sangat penting ya, karena warna ini bisa menimbulkan suatu kesan ataupun pesan tersendiri bagi pembaca ataupun audiens. Bayangkan apabila desain kita tanpa warna, tanpa apapun itu, polos saja, putih atau hitam saja, maka desain kita akan sepi ya, sepi tanpa warna dan tanpa arti sama sekali. Karena bukan hanya bentuk ya, ataupun garis ataupun titik yang bisa mengkomunikasikan secara visual, tapi warna ini bisa mengkomunikasikan pesan kepada psikologi otak kita, psikologi otak manusia, untuk menimbulkan suatu pesan tersendiri ya. Misalkan warna merah menimbulkan kesan bergairah ataupun semangat ya, warna biru menimbulkan kesan semangat. Nah, itu adalah pesan-pesan tersendiri yang disampaikan dari sebuah warna. Kemudian elemen yang berikutnya adalah teks ya. Teks ini juga tidak kalah penting ya. Nah, karena desain grafis itu adalah ilmu yang mengkomunikasikan pesan kata-kata dalam sebuah visual, maka teks ini berguna untuk menunjang desain kita. Misalkan kita membuat sebuah infografis. Nah, infografis itu kan biasanya visual yang berbentuk grafis. Nah, akan sangat sulit dimengerti ya, akan sangat sulit ditelaah oleh orang apabila desain kita hanya menampilkan sebuah visual ataupun gambar semata tanpa adanya teks. Karena walaupun begitu, teks ini sangat penting ya, karena teks ini bisa memberikan informasi tambahan kepada audiens ya tentang desain yang kita buat. Contohnya tadi adalah infografis. Infografis berarti kan menampilkan visual cara-cara tertentu ataupun info-info atau gambar atau bagian tertentu yang sulit dimengerti oleh audiens ya. Nah, apabila kita cuma menampilkan visual saja tanpa adanya teks, maka infografis tadi tidak akan menjadi infografi yang sempurna, karena teks ini adalah penyeimbang atau penyempurna dari segala elemen desain yang ada ya. Jadi teks ini sangat penting ketika kita membuat sebuah desain ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini ada beberapa konsep desain grafis yang perlu kita tahu, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini bisa berarti objek-objek yang saling beraturan ya. Nah, misalkan seperti ini. Di sini kita lihat ada gambar orang, kemudian di bawahnya ada tali. Ini menimbulkan atau memvisualkan sebuah keseimbangan dalam poster ya. Misalkan kita membuat desain poster, keseimbangan itu berarti menciptakan sebuah susunan visual yang sangat berurutan. Misalkan logo dan judul tidak jomplang ya, ataupun letaknya tidak saling bertabrakan. Kemudian antara teks itu rapi, susunan-susunannya rapi dari atas ke bawah. Kemudian penyusunan logo juga penyusunan gambar juga rapi. Nah, itu dinamakan dengan sebuah keseimbangan, teman-teman. Kemudian ada lagi adalah kesatuan. Unity ini berarti kesatuan atau menyatukan dari berbagai elemen yang ada. Nah, misalkan kalau kita lihat contoh di sini adalah elemen lingkaran yang saling bertumpuk-tumpuk.
antara satu dengan yang lain. Nah, ini dinamakan dengan Unity. Ataupun kita membuat sebuah desain poster, di situ ada elemen teks, kemudian ada elemen visual gambar atau foto, kemudian ada lagi elemen grafis ya, garis-garis. Nah, itu dinamakan dengan Unity atau kesatuan. Jadi dalam satu desain itu ada berbagai macam visual atau elemen desain yang saling menyatu atau saling berkaitan. Kemudian kontras. Nah, kontras ini kaitannya dengan warna ya. Nah, kontras sendiri dibedakan menjadi dua, kontras secara warna dan kontras secara bentuk. Nah, kalau kita lihat di sini kontrasnya sangat kuat ya. Ini ada lingkaran berwarna hitam, kemudian di tengah-tengah ini, di pinggir kanan ini ada setengah lingkaran berwarna putih. Ketika kita melihat, kita sudah bisa menerimanya, kita sudah bisa menerjemahkan bahwa hitam dan putih itu sangat kontras dan warna yang sangat berseberangan ya. Nah, ini kontras ini sangat penting dalam desain, terutama ketika kita ingin menyampaikan sebuah visual atau konsep atau pesan dari sebuah desain. Misalkan kita membuat desain poster tentang penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia. Nah, mungkin di desain posternya nanti kita bisa cantumkan atau lampirkan gambar yang berhubungan dengan corona atau COVID ya. Misal ada gambar virusnya, kemudian ada gambar dokter yang lagi nyuntik pasien, terus ada orang yang pakai masker. Nah, mungkin itu penekanannya pada gambar ya, pada gambar yang akan kita tunjukkan atau ada pesan yang kita sampaikan. Kemudian kontinuitas. Nah, kontinuitas sendiri adalah keberlanjutan atau continuity atau kesinambungan antara satu desain dengan desain yang lain. Jadi setiap elemen itu tidak saling berjauhan atau tidak saling bertabrakan ya. Contoh saja ini ya, desain PowerPoint saya ini kan ada garis-garis biru di pinggir kanan dan pinggir pojok kiri. Nah, ini dinamakan kontinuitas atau keberlanjutan antara satu elemen dengan elemen desain lain. Selanjutnya adalah desain grafis. Nah, desain grafis, kalau kita tahu desain grafis itu adalah desain grafis secara visual ya. Nah, desain grafis secara visual ini bisa dikatakan desain grafis yang bisa dilihat oleh mata dan bisa kita rasakan melalui cetakan ya. Misalkan desain produk atau desain poster ataupun desain logo, kemudian desain kemasan, itu termasuk desain visual atau desain yang statis ya, tidak bergerak. Desain yang kedua adalah motion atau motion grafis ya, atau desain yang bergerak. Jadi dalam desain itu kita mengenal statis desain dan juga motion design. Motion design itu berarti dari namanya aja kita tahu motion, yaitu bergerak, yaitu desain yang bisa menimbulkan gerakan atau ilustrasi dari suatu gambar sehingga audiens itu melihat di situ ada gambar yang bergerak, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Motion grafis itu adalah jenis desain grafis yang bisa menimbulkan gerakan atau animasi ya. Kalau teman-teman belajar motion grafis di perusahaan-perusahaan pasti tahu ya, yang sudah berkecimpung di animasi pasti tahu apa itu motion grafis. Biasanya di fotografi atau videografi, motion grafis ini sering sekali digunakan ya. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, zamannya YouTube, banyak sekali orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknik motion grafis dalam desain mereka. Nah, ini ada lagi jenis desain grafis yang wajib kita tahu. Yang pertama adalah desain antarmuka. Nah, desain antarmuka ini biasanya kalau kita lihat misalkan desain kita lihat ya, kita kenal desain UI UX atau user experience ya, desain antarmuka web ataupun desain mobile ya. Nah, contohnya gampangnya itu desain aplikasi Grab. Nah, Grab itu kan biasanya ada logonya, kemudian ada interface dan ada menu-menunya, itu termasuk dari desain antarmuka ataupun desain tampilan dari aplikasi Grab itu sendiri. Kemudian desain advertising. Nah, kalau desain advertising itu berkaitan dengan desain cetakan ya, seperti kartu nama, kemudian desain brosur, kemudian desain sosial media template. Nah, itu adalah desain advertising atau desain cetakan
yang bisa kita lihat di jalan-jalan ya, desain baliho, kemudian desain spanduk. Nah itu juga termasuk dalam desain advertising. Kemudian ada lagi desain publikasi. Nah desain publikasi ini bentuknya sudah tidak digital lagi, tapi desain publikasi ini desainnya sudah dalam bentuk fisik teman-teman. Misalkan kalau kita lihat atau kita biasa membaca surat kabar atau koran ya, ataupun majalah ataupun yang lainnya yang bisa kita rasakan secara fisik atau secara komunikasi secara fisik ya, itu dinamakan dengan desain publikasi. Misalkan kita membaca majalah ataupun surat kabar ataupun media yang berbentuk kertas, itu bisa dinamakan dengan desain publikasi teman-teman. Nah ini adalah ada beberapa aplikasi desain grafis ya yang wajib kita ketahui sebagai desainer pemula ya. Aplikasi desainnya adalah pertama itu adalah CorelDRAW. Nah CorelDRAW ini sangat familiar ya, terutama untuk desainer-desainer yang biasa bekerja di advertising ataupun percetakan. Nah CorelDRAW ini sangat familiar ya, karena di samping menu-menunya yang mudah dioperasikan, kemudian user friendly, kemudian interface-nya yang tidak terlalu rumit ya, membuat desain aplikasi CorelDRAW ini sangat banyak sekali dipakai oleh para desainer profesional maupun desainer pemula ya. Kemudian ada lagi yang kedua adalah Photoshop. Nah kalau Photoshop ini lebih kepada manipulasi gambar atau foto, atau untuk keperluan edit foto ya. Nah biasanya kalau saya mendesain itu Photoshop ini saya gunakan sebagai editing fotonya. Nah kalau sebagai aplikasi pengolahnya saya bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW juga bisa ya. Kemudian lanjut. Nah ini adalah beberapa contoh produk desain grafis yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah baliho kan. Nah baliho ini merupakan contoh produk desain grafis yang fungsinya untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu produk. Nah biasanya untuk baliho ini dipasang di pinggir-pinggir jalan ya, atau di tempat-tempat keramaian, pusat keramaian, yang fungsinya untuk mempromosikan kepada pembaca. Karena fungsi baliho sendiri adalah mempromosikan khalayak atau mempromosikan suatu produk kepada orang lain dalam bentuk cetakan ya, dalam bentuk cetakan baliho. Kemudian ada lagi pamflet. Nah pamflet ini bentuknya atau seperti brosur ya, seperti brosur atau flyer. Biasanya flyer atau brosur ini media promosinya melalui dari orang ke orang ya. Misalkan kalau kita naik motor di jalan raya terus ada orang bagi-bagi brosur, nah itu dinamakan dengan pamflet. Kemudian ada lagi infographic tools. Nah infografis ini biasanya untuk menerjemahkan informasi yang sulit diterima ya, biasanya data-data berupa angka, kemudian data-data berupa diagram, tabel yang sulit diterima oleh orang awam ya. Kalau kita orang awam, misalkan ada data tentang akuntansi atau data keuangan yang sulit kita cerna dalam otak kita, maka infografis ini berfungsi untuk menerjemahkan data atau tabel atau diagram-diagram tadi ke dalam sebuah visual yang lebih bisa mudah diterima oleh mata kita atau otak kita. Jadi itu adalah fungsi dari desain infografis ya. Ini itu saja teman-teman ya, yang bisa mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru belajar desain ataupun desainer pemula, teman-teman wajib mempelajari dasar-dasar desain ini ya, karena tanpa dasar desain ini teman-teman nggak akan bisa menjadi desainer yang andal ataupun pro. Karena dasar desain ini akan selalu kita bawa, akan selalu kita simpan ya dalam memori otak kita, agar kita bisa menciptakan sebuah desain yang tidak hanya bagus, tapi desain itu kita bisa mengkomunikasikan pesan-pesan kita kepada audiens atau pembaca. Nah itu adalah fungsi dari dasar-dasar dari desain grafis. Oke teman-teman, sekian, semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya.